di Zoom, privasi personal langsung ke Dokter Ishak seperti itu. Nanti beliau akan menjawab tanpa menyampaikan atau memperkenalkan identitas dari Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin menjaga privasi, pertanyaannya mungkin tidak ingin disimak oleh audiens lain di dalam ruang Zoom ini, silakan untuk langsung chat secara personal ke Dokter Ishak. Nah, nanti ketika pemaparan ini disampaikan, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan seperti itu. Jadi silakan bebas untuk bertanya, nanti akan dipandu dan nanti saya akan menjadi pemandu, jadi host untuk Bapak Ibu semuanya ketika nanti ingin berdiskusi dengan narasumber kita di malam hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai, sebagai umat yang percaya, mari sama-sama kita menyerahkan semua aktivitas Zoom kita di malam hari ini dan kita perlu mendasari dan mengawalinya semua dalam doa. Oleh karena itu, saya persilakan kepada kembali Dokter Ishak ya untuk pimpin kita doa di malam hari ini sebelum memulai seminar kita. Silakan Pak Dokter. Ya, oke. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Kami ada sampai saat ini di tengah-tengah wabah yang luar biasa melanda dunia, tapi tangan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menaungi kami. Kami tahu kami dalam rencana Tuhan, kami dalam pandangan Tuhan, dan dalam biji mata Tuhan, dan terlebih khusus kami dalam panggilan-Mu Tuhan. Genapkan panggilan-Mu dalam kami, supaya sungguh-sungguh apa yang Engkau mau dalam kami menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, berkati acara webinar kami malam ini. Saya minta untuk semua hal-hal yang mengganggu berlangsungnya acara webinar ini, kami sepakat dalam nama Yesus, kami tolak tengking, jauhkan semua Tuhan. Kami minta Roh-Mu menaungi kami, supaya kami semua sama-sama belajar, mengerti kehendak Engkau, dan kami bisa saling membantu, menggenapkan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati Bapak Noldi dan seluruh kru. Terima kasih untuk GBI Pondok Pemulihan yang sudah menjadi wadah untuk memberkati banyak orang, Tuhan. Terima kasih, supaya apa yang kami lakukan ini menjadi bagian dalam pekerjaan-Mu dan terlebih dalam rancangan-Mu ke depan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka acara ini dalam nama Bapa dan Putra dan Juru Selamat kami dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, oke, terima kasih Pak Dokter yang sudah memandu kita untuk dalam doa untuk mengawali seminar kita di malam hari ini. Iya, baik. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, karena waktu kita untuk seminar di malam hari ini 1,5 jam, jadi mungkin akan kami buka ruang lebih banyak untuk Bapak Ibu, silakan untuk bertanya seperti itu. Nanti sambil pemaparan yang disampaikan oleh dokter, nanti Bapak Ibu ketika ada muncul pertanyaan, atau mungkin sementara ini sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh nanti ketika nanti pemaparan singkat disampaikan, ada ruang pertanyaan yang saya buka, langsung di situ Bapak Ibu boleh sampaikan pertanyaannya. Kalau memang ingin menjaga privasi, tidak mau untuk tampil di chatting dan dilihat oleh forum semuanya, boleh secara personal chat ke Dokter Ishak, nanti beliau akan mengulasnya tanpa menyampaikan identitas penanyanya. Baik, langsung saja Pak Dokter, saya berikan waktu dan kesempatan untuk topik kita di malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Noldi. Oke, saya langsung saja. Malam ini saya diminta oleh Pak Noldi dan kru dan seluruh jemaat untuk sama-sama kita mari belajar tentang kenali gangguan jiwa sejak dini. Ya. Oke, ini CV saya. Nama saya Dr. Ishak Yesaya Samai. MKes SPKJ, saya lahir di AB Pura, tanggal 5 Februari, bertepatan dengan hari Injil. Saya tinggal di Kamwalker, sebelah Kali, Japunas 3 WNA. Pekerjaan saya PNS. Saya berpraktek hari-hari, biasanya di Rumah Sakit Jiwa Daerah AB Pura. Dan hari Sabtu khusus di Rumah Sakit Dian Harapan WNA. Kegemaran saya itu membaca, nonton, menyanyi. Saya punya moto sejak saya masih SMP. Sejak pertama kali itu saya kenal Yesus. Waktu itu saya mendapat
rema dari Tuhan bahwa saya dapat di dalam Galatia 2:20. Kalau ada yang tahu, itu luar biasa ayat ini untuk saya. Ya. Slide. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita belajar tentang gangguan jiwa, saya ingin kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bahwa kita perlu tahu apa itu sehat jiwa. Ya, kadang-kadang kalau kita belajar tentang sehat, ya, sehat bukan secara fisik, ya. Sebenarnya sehat itu artinya bahwa kita sehat fisik, sehat mental. Jadi dua-duanya harus 50-50. Jadi sehat fisik artinya secara tubuh kita harus sehat, dan juga secara mental kita juga harus sehat. Jadi genapnya 100%. Jadi tidak bisa, mental saya, fisik saya 70%, mental 30%. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Jadi mereka sama-sama punya peluang yang sama, mereka 50-50, 50-50. Jadi fisik 50, mental 50. Jadi baru dianggap sehat. Jadi definisi sehat adalah mereka secara fisik sehat 100%, secara mental sehat 100%, atau dibagi 2 atau 50-50 itu tadi menjadi genap 100%. Ya. Jadi apa itu sehat jiwa? Kapan dikatakan sehat jiwa? Ya. Jadi Bapak Ibu boleh lihat sini nih. Pertama, sadar akan kemampuan diri. Jadi Bapak Ibu kita semua harus sadar, saya punya kemampuan diri ada tidak? Ya. Kalau tidak ada sadar akan kemampuan diri atau bisa tahu bahwa saya ini mampu, ini tanda bahwa kita sehat. Ya. Kedua adalah mampu menghadapi stres. Ya. Ada orang akhir ini tidak mampu menghadapi stres, berarti dia sedang mengalami satu masalah. Ya, berarti tidak sehat. Bekerja produktif. Nah, ada yang tidak bekerja, jadi jangan Bapak Ibu pikir orang yang bekerja ya tidak bekerja itu jadi tanda bahwa tidak sehat orang yang tidak punya pekerjaan, nggak ada kerja, ya, atau cuma kerja di rumah saja, tidak punya kerja di kantoran atau di perusahaan, tapi kerja tiap hari memasak, mencuci, itu produktif, ya itu bisa dikatakan sehat, ya. Berperan serta dalam lingkungan, entah itu di gereja, mau pelayanan, dalam kompleks, terlibat dengan komunitas-komunitas kecil, ya boleh. Ya. Terus menerima baik apa yang ada. Jadi maksud di sini adalah kita bisa menerima itu dengan berpikiran positif. Artinya apa? Semua orang yang kita alami atau orang bicara tentang kita atau tentang hal-hal yang lain, kita menganggap semua itu baik. Ya, tidak ada kita merasa itu jelek, itu kurang, ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah nyaman dengan orang lain. Ya, ini yang paling dasar kadang-kadang di bawah ini nih. Ya, rasa nyaman dengan orang lain ini menjadi dasar kadang membuat kita tidak terlalu nyaman. Saya kurang nyaman sama dia, ya, karena ada punya A, U, E dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini definisi ini sehat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa belum memiliki poin-poin ini, ya. Jadi coba dilihat apakah sudah memiliki poin-poin ini. Kalau Bapak Ibu memiliki poin-poin ini, Bapak Ibu termasuk dalam kelompok yang sehat jiwa atau sehat mental. Oke. Ya, ini ada definisi dari dimensi dari atau definisi khusus sehat jiwa, yaitu suatu kondisi sehat, ya, kita sehat, kondisi sehat, emosional kita juga sehat, psikologis kita juga sehat, dan sosiologi kita yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku, dan kita punya coping yang efektif. Coping ini bukan kopi, ini cara kita menghadapi stres yang baik, ya, dan konsep diri yang positif, dan juga punya kestabilan emosi yang kontinu, ya. Ini menurut Jensen tahun 1997. Jadi menurut dia bahwa kita sehat itu terdiri dari fisik, mental, dan sosial. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena kita tidak bisa, saya mau tinggal saya di rumah, baru saya nggak boleh bergabung dengan orang. Itu kita tidak sehat, nggak bisa. Ya, kita harus bergabung dengan orang-orang sekitar kita. Ya, jadi sehat secara menyeluruh terdiri dari satu mental, fisik,
sosial, ya, menurut dimensi dari Johnson, ya. Ya. Bapak Ibu tahu apa yang menyebabkan hal-hal apa yang menyebabkan kita bisa menjadi terganggu? Ya, saya tahu Bapak Ibu sudah tahu, ya, tidak perlu saya jelaskan bahwa pasti semua orang akan stres, ya. Ini saya ada gambar stres di sini, mulai dari kepala yang banyak pikiran, ini rasa semua tertekan, seperti ada petir di kepala, ini jadwal begitu banyak, tidak ada ide mau bikin apa, jam serasa sangat banyak terbuang atau terpakai, uang bagaimana dengan keuangan, hidup semakin menurun, gairah hidup juga semakin kecil, kayaknya ingin meledak, marah, berteriak. Jadi semua hal-hal kehidupan kita itu membuat kita menjadi stres. Jadi selama kita hidup, kita akan berpapasan dengan stres. Setiap hari, Bapak Ibu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, ada juga yang mau tidur juga stres, tidak bisa tidur-tidur, ya, gelisah, bolak-balik di tempat tidur, ya, itu juga stres, ya. Jadi stres-stres inilah yang terus tertumpuk, yang lama-kelamaan akan terbawa menjadi masalah di kemudian hari, menjadi penyebab dasar dari gangguan yang akan menimpa mereka-mereka atau para klien-klien atau pasien-pasien yang mengalaminya. Bahkan atau orang-orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri bisa mengalaminya. Dan ingat Bapak Ibu, gangguan jiwa tidak mengenal umur, tidak mengenal ras, tidak mengenal kaya miskin, ya. Dia bisa kena semua siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kaya atau miskin, ya, mampu tidak mampu, ya. Jadi ada cacat tidak cacat, semua bisa kena. Oke. Berikutnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, ini tipe-tipe gangguan yang pernah ada. Di sini ada dibilang ada gangguan organik. Biasanya ini contoh begini Bapak Ibu, ya. Jadi ada orang-orang yang punya masalah, oh dia pernah kena stroke. Misalnya, oh ada gangguan stroke, dia pernah kena serangan stroke. Ini ibunya jadi diam-diam, kadang-kadang mudah sedih, mudah menangis, atau dia pernah kecelakaan. Jadi ini bicaranya kadang-kadang keluar jalur atau keluar topik, atau suasana perasaannya kadang-kadang tidak stabil, ya. Jadi gangguan organik ini bukan ini maksudnya adalah bahwa sesuatu terjadi langsung pada otak. Itu entah lewat penyakit atau lewat trauma pada kepala. Trauma kepala itu misalnya lewat kecelakaan, ya, atau ada benturan, ya, misalnya. Seperti itu, ya. Terus kalau yang lewat penyakit misalnya malaria otak, itu kan sering muncul tuh, ya, di Papua banyak nih, ya, rumah sakit juga banyak juga mengalami menerima atau pasien-pasien yang datang dengan malaria otak. Jadi sampai panas tinggi, demam, sampai lari telanjang, bicara sembarang, bicara kadang tidak betul satu, ya. Ini jadi menyebabkan menjadi gangguan jiwa yang kita sebut sebagai gangguan jiwa organik, atau artinya bahwa ada penyebab penyakit fisik seperti yang tadi saya sebutkan yang menyebabkan sampai terganggunya alam pikirannya dan perasaan dan tingkah lakunya sehingga seperti demikian. Yang berikut adalah suasana perasaan. Ini juga sama, ya. Ini yang paling lagi ngetren sekarang ini, suasana perasaan. Sering baperan, ya, sedikit cepat tersinggung, sensitif, orang bicara apa sedikit mudah perasa, ya. Ini seperti ini. Kadang-kadang sebentar dia gembira, begitu dalam waktu menit atau jam tiba-tiba langsung jadi emosi, sedih atau tidak nyaman sama orang, ya. Ini berhubungan dengan suasana perasaan. Yang berikut lagi berhubungan dengan kecemasan, ya. Kecemasan ini sedikit takut. Contoh ini salah satunya adalah ini gambar dia lihat laba-laba. Lihat laba-laba, takut. Ih, ini berbahaya nih. Lihat kecoa, ya. Tadi sempat Pak Noldi sempat tanya saya, dokter itu fobia masuk gangguan jiwa juga tidak? Oh iya, masuk. Itu bagian dari cemas, ya. Contoh,
takut lihat apa air atau takut lihat darah, ya. Itu bagian dari kecemasan, ya. Nanti kita belajar sama-sama kenapa mereka bisa mengalami hal-hal demikian, ya. Ini contoh, ini gambarnya. Terus ini sini ada gangguan jiwa psikosis. Ini yang paling berat di antara semua ini, ya. Ini yang paling berat dan ini biasanya memakan waktu yang cukup panjang dan dia punya jangka ke depannya mungkin kualitas hidup orang tersebut menjadi lebih kurang atau dibilanglah mungkin 90% dia membaik, untuk sembuh 100% agak susah. Ini terjadi pada mereka-mereka yang Bapak Ibu sering lihat, sering jalan di jalan raya berteriak-berteriak pakai baju warna-warni, ya. Dengan mungkin dia rasa ini dia mendengar suara-suara di telinganya, ada yang berbisik-bisik, berbicara, atau dia melihat bayangan orang datang, ya. Atau kadang-kadang dia merasa dia diawasi orang setiap 24 jam. Ini tanda-tanda dari gangguan jiwa yang berat biasanya, ya. Jadi seperti dia, oh ada orang bicara-bicara, tapi kalau dilihat orangnya tidak ada, begitu, ya. Ini disebut gangguan psikosis atau gangguan jiwa berat. Ini salah satu gambar sini adalah gangguan kepribadian, ya. Jadi di sini ada seperti contohnya cuci tangan berulang-ulang, ya. Ada yang melakukan ritual kita bilang, ya. Jadi kadang belum kunci rumah, kembali lagi lihat rumah, kunci lagi, jangan sampai nanti ada orang masuk. Karena berhubungan dengan tadi mungkin pernah trauma kecurian, ya, atau pernah dimaling, atau pernah ada orang masuk di rumah. Jadi dia akhirnya mengganggu dia punya pribadi. Ini kepribadiannya. Atau misalnya orangnya tadi misalnya, orangnya sukanya bersih-bersih. Jadi hal-hal kotor dia nggak bisa lihat kotor. Dia pokoknya harus bersih sekali begitu misalnya, ya. Ada orang yang selalunya rapi banget. Pokoknya nggak ada boleh yang kotor apapun, nggak boleh, ya. Seperti itu. Itu menjadi masalah-masalah dalam kepribadian, ya. Terus dengan masalah psikologi, ini masalah gangguan secara fisiologis misalnya, ya. Ini berhubungan dengan fisik tubuh. Ini ada gambar cermin. Ini sebenarnya cermin, ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi ini ada cermin, dia melihat dia dalam cermin, ya. Jadi ada yang merasa ingin kurus, ada yang ingin gemuk, ya. Jadi orang merasa kita bilang body image lah, ya. Merasa aduh saya kurang kurus, saya kurang seksi, kurang cantik atau apa. Padahal pinginnya cantik, padahal lihat kenyataannya bahwa aduh saya masih gemuk misalnya. Seperti itu. Ini bagian dari gangguan-gangguan yang tentang body image atau pandangan terhadap diri sendiri, ya, seperti itu. Ini masalah dengan berhubungan dengan impuls, ya. Kepribadian perilaku masa dewasa ini adalah impuls, suka makan melulu atau kadang-kadang, ya, nggak bisa tenang, maunya jalan, atau pokoknya ada belanja banyak-banyak barang, ya. Ini berhubungan dengan hal-hal demikian. Atau sukanya mau keluar rumah. Sekarang di masa pandemi ini, Bapak Ibu lihat, kita semua mengalami satu gangguan yang stres yang luar biasa. Orang tidak bertahan lama dalam rumah. Karena apa? Kita sudah terbiasa untuk sering jalan-jalan, sering keluar, dan begitu kita waktu di karantina, semua orang kayak asal penat, sesak, kayak hidupnya kayak sempit seperti itu. Jadi ini karena tadi kebiasaan-kebiasaan yang belum biasa, ya. Yang berikutnya adalah karena penggunaan zat. Ini ada daun ganja, ada sabu-sabu, ada pil-pil yang bisa menyebabkan kita mengalami juga gangguan. Atau di sini gambar yang butuh ada gambar pesawat, ada bom, ada tentara di sininya. Banyak hal terjadi dengan namanya trauma-trauma masa lalu, ya. Jadi trauma bukan hanya peperangan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang terjadi, ada cerita yang terjadi. Saya baca buku tentang Perang Dunia waktu di Jepang. Waktu Jepang dijatuhi bom Nagasaki dan Hiroshima itu, sampai hari ini orang-orang yang mengalami post trauma itu mereka terus mengingat, ya, hal-hal ini, dan mereka mengalami gangguan yang cukup banyak, ya. Terus ada ini gangguan bullying masa anak-anak, ya. Ini bagian dari gangguan jiwa yang melibatkan anak-anak, ya, bisa ada autis, ada bullying, ada, ya.
Terus ada juga yang retardasi mental. Biasanya ini retardasi mental ini yang anak diajar-ajar kok nggak bisa maju-maju berpikirnya. Sudah diajar di sekolah, ini kok gurunya bilang aduh nggak bisa tenang, ini anaknya dikasih tahu mentok-mentok terus gitu ya. Ini contoh-contoh dari gangguan jiwa yang mungkin sering terjadi lingkungan kita tapi kita tidak merasa. Ya, ada kadang-kadang orang tua yang paksa anaknya naik kelas terus, padahal anaknya nggak mampu gitu dia. Tapi dia paksa untuk anaknya, dorong anaknya maju. Tapi dia tidak melihat bahwa anaknya sedang menderita, ya seperti itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, bahwa tadi tentang yang tadi Pak Noldi tanyakan tentang mengenai fobia. Tapi fobia itu bagian dari cemas, ya. Tapi yang sebenarnya yang paling hebat adalah namanya panik, ya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalami atau sudah pernah mengalami. Ini panik seperti orang kena serangan jantung, Bapak Ibu, ya. Jadi panik itu puncak dari cemas, ya. Kenapa tanda cemas mulai dengan tadi susah tidur ini, ya. Jadi kalau ada yang susah tidur itu bisa memulai tidur atau di tengah tidur atau tidur terbangun-bangun, ya. Jadi ada 3 tipe tidur ini, ya. Jadi memulai tidur susah atau sudah tidur terbangun-bangun atau di tengah tidur terbangun susah tidur kembali, ya. Seperti itu, ya. Terus perasaan gelisah, tidak nyaman, ya. Ini sering. Kok saya rasanya tidak nyaman terus, ya, tidak nyaman terus 1, 2 hari, 3 hari. Khawatir berlebihan. Aduh, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, ya. Ya. Kadang-kadang diikuti dengan jantung berdebar-debar, ya. Jantung kita berdebar, Bapak Ibu, tapi kalau orang cemas itu jantungnya berdebar lebih cepat daripada biasanya, ya. Disertai dengan tangan kaki keringat dingin atau basah, ya, atau rasa kok tangan saya kayak macam ada kayak dingin, kayak pegang es begitu, padahal kalau dipegang sama orang-orang biasa-biasa saja, ya. Atau sampai leher jadi tegang, ya, kepala terasa berat, ya, pusing, ya, kadang leher tegang, ya, napas terasa berat, sampai sesak malahan, ya. Terus sering buang air kecil, keluar balik kamar mandi. Ya, ini bagian-bagian yang mengalami cemas. Terus kadang-kadang sering rasa kerutan otot. Kadang-kadang saya kram sini, pindah-pindah. Di sini, di sana, di sini, ya. Ya, terus ada lagi yang kewaspadaannya meningkat. Kewaspadaan meningkat ini sering jadi lebih, jangan-jangan ada apa-apa, ya. Ini berhubungan nanti dengan khawatir yang berlebihan. Jadi dia sudah waspada terhadap hal-hal kecil mungkin yang tidak perlu kita takutkan, tapi dia sudah bagi mereka yang mengalami kecemasan itu hal yang luar biasa, ya. Misalnya saya contoh nih, saya tadi bawa mobil takutnya nanti saya begini. Dia sudah memberikan nanti saya tabrak, nanti kalau saya nanti ada apa-apa di sana. Ya, dia sudah memberikan hal-hal yang jauh lebih hebat sebelum hal itu terjadi, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi. Nah, jadi hal-hal ini, gejala-gejala cemas ini kalau terus-menerus, Bapak Ibu, akan mencapai puncak. Jadi sebenarnya kita naik terat-terat tangga-tangga gitu, ya. Tangga-tangga kita naik, ya. Tangga-tangga yang kita naik itu lama-lama akan sampai di puncak. Di puncak itulah namanya panik. Panik seperti ini yang terjadi adalah mereka langsung lari ke UGD. Karena apa? Mereka rasa itu berkeringat dan nyeri dada. Ini bagian seperti orang kena serangan jantung, Bapak Ibu. Akan merasa nyeri dada sebelah kiri, rasa sesak, terus rasa napasnya berat, karena jantungnya bekerja lebih cepat, pasti otomatis paru-parunya juga akan pompa lebih banyak untuk kembang kempis, untuk supaya suplai oksigen ke otak harus cukup. Ya, jadi paru sama jantung itu harus kerja ekstra untuk suplai oksigen ke otak dengan ekstra. Ya. Akhirnya apa? Kalau tidak kuat, pusing, sakit. Ya, bisa sakit kepala, sakit perut, ya. Bahkan sampai sesak napas, jantung berdebar lebih cepat, ya. Takut dan merasa tidak berdaya. Kayak badan-badan merasa lemes, ingin jatuh. Atau kita bilang pingsan, ingin rasanya mau pingsan jatuh. Itu rasa nyawa itu mau terlepas dari tubuh kita, begitu. Ya. Ini yang sering mereka bilang mengalami seperti serangan jantung. Padahal waktu dibawa di UGD,
semua rekaman jantung, foto, pemeriksaan dokter, semua dalam batas normal. Ya, jadi panic disorder atau gangguan panik ini itu merasa cemas berulang-ulang dan tidak terduga dan sampai pada puncaknya tadi itu rasa seperti mau mati, tercekik, sesak napas, dan pasti mereka akan lari minta pertolongan. Dan waktu hasil pemeriksaan mereka semua dinyatakan normal, laboratorium normal, hasil foto dada normal, hati jantung normal, semua serba normal. Tapi si pasien atau penderita tetap masih merasakan, saya masih rasa sesak, takut. Jangan-jangan tidak ada apa-apa dokter ya, seperti itu. Bahkan untuk keluar lagi ke badan UGD, dia harus ditemani lagi. Jangan-jangan tidak jatuh lagi ulang, dia merasa jangan sampai kejadian itu menimpa lagi nanti di rumah, dia tidak mau pulang misalnya, ya. Seperti itu. Ya. Ini bagian dari cemas Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang pernah dengar atau tetangga mengalami ini, ya mungkin bisa di-share kepada saya atau cerita saja tentang apa yang dialami. Karena saya punya pengalaman seperti ini beberapa kali. Orang menunjuk saya dengan keadaan seperti ini dan di konsul dari UGD, hasilnya semua normal. Pasien merasa cemas, ketakutan. Bahkan di masa pandemi ini, banyak orang menjadi panik. Ya. Panik karena apa? Pekerjaan harus mereka tinggal di rumah, yang hari-harinya mereka punya aktivitas harus di kantor dari pagi sampai sore, ya. Dan tinggal di rumah, mereka rasa seperti hampa, ya, rasa ya tidak ada dibikin, hanya mau duduk-duduk dan menyelesaikan, ya. Dan itu membuat mereka tidak berdaya, ya. Sedangkan mereka di sisi lain mereka harus capai target yang harus mereka dapatkan misalnya, ya. Kalau tidak mereka punya keuangan finansial juga akan berkurang seperti itu, ya. Iya, Pak Dokter Ishak, mungkin sampai di panic disorder, ya. Mungkin sampai di topik ini ada Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya, silakan kami buka kesempatan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada yang sudah chat personal langsung ke Dokter Ishak. Belum chat personal ya. Kalau mungkin itu dianggap tidak terlalu privasi, silakan. Mungkin ingin ada yang bertanya secara umum, boleh langsung ke forum. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Ishak. Tadi disampaikan tentang penyebab gangguan jiwa, stres, ada tipe-tipe gangguan kesehatan. Mungkin sampai di topik itu dan juga panic disorder, juga ulasan di awal tentang kesehatan jiwa itu seperti apa. Mungkin ada yang langsung terpikirkan untuk bertanya, silakan kami berikan kesempatan. Ada Bapak Ibu? Belum ada. Oke, ada yang mau tanya? Pak Tony, silakan. Silakan, Pak Tony Sigit. Oke, malam, terima kasih. Ini untuk gejala-gejala cemas atau gejala-gejala cemas ini kan sebenarnya bisa dilihat gejala-gejala yang umum ya. Nah, bagaimana bisa membedakan gejala-gejala ini adalah gejala mental, gangguan mental, atau misalnya penyakit? Karena seperti ada leher tegang, kalau nggak salah, ini ada penyakit tertentu yang terkait dengan leher tegang, atau misalnya jantung berdebar, atau misalnya napas terasa berat dan sesak. Jadi ini gejala-gejala ini sepertinya terkait juga dengan penyakit lain. Nanti tolong dijelaskan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yang saya mau tanyakan sementara ini, teman saya di salah satu grup, dia itu kalau dalam kondisinya dia adalah orang yang mapan, kemudian cerdas, tapi awalnya saya kurang paham, tapi kemungkinan kalau saya secara pribadi yang sebagai teman itu memperkirakan dia seperti kurang perhatian atau mungkin cemas akan sesuatu. Kenapa? Karena setiap kali dia ngobrol, dia selalu mengkutip pertanyaannya atau mengkaitkan ke teman perempuan. Padahal dia seorang laki-laki, dia sudah menikah dan teman perempuan itu sudah menikah. Dan ini grupnya grup teman gitu. Nah ini menurut, maaf saya panggil dokter kan, Pak Dokter ini bagaimana? Terima kasih. Baik, itu aja Pak Tony.
Sementara Ya, itu, terima baik. kasih. Terima kasih Pak Tony. Langsung boleh ditanggapi oleh Dr. Ishak. Oke, ya Pak Tony, terima kasih. Eh, ya, Pak Tony begini ya. Jadi ini gejala-gejala yang secara umum akan dirasakan oleh pasien. Jadi kadang bisa mengalami 3 atau 4 dari sini. Ya misalnya 6, misalnya dia mengalami susah tidur, ada gelisah, tidak nyaman, harus memenuhi ada 6 dari sini, atau ya minimal ini sini ada 6 dari 8. Keluhan ini ya dia mengalami, dan membedakan dengan yang tadi bilang tadi itu yang leher tegang untuk berdebar-debar ya, itu pemeriksaan di dokter, hasil pemeriksaan dokter saraf atau dokter jantung atau dokter penyakit dalam, itu mereka tidak menemukan apa-apa ya. Itu yang membedakan antara oh ini gangguan cemas atau gangguan jiwa awal yang mendasari gangguan. Sini saya sebutkan adalah sakit mah yang berkepanjangan. Ya, ini contoh ya. Jadi semua orang yang selalu datang, pasien itu selalu merasa lebih nyaman menyebut, mereka lebih suka menyebut, oh saya sakit leher, sakit kepala sakit, ketimbang menyebutkan saya kalau diperiksa tidak sakit itu tuh apa saya bilang terpercaya. Jadi mereka ini ya sakit mah yang berkepanjangan, contoh yang saya kasih contoh bahwa sakit mah yang berkepanjangan itu dasar dari stres yang hebat, yang sudah lama, yang tidak tertangani dengan baik. Akhirnya apa? Secara tidak langsung stres yang lama itu menyebabkan produksi asam lambung yang terus-menerus pada lambung. Akhirnya lambungnya luka. Jadi tidak ada hubungan dengan oh saya makan kemarin terlambat, terus sekarang mah ya. Jadi kalau sudah sering-sering mah, hati-hati ya. Bukan soal makan terlambat ya. Ini berhubungan dengan biasanya dengan pikiran ya. Stressful atau secara tidak sadar kita mengalami tekanan yang kita coba melupakan dan kita menghindar dari hal-hal itu. Padahal itu terus membayangi pikiran kita. Tadi saya bilang bahwa semua yang kita alami ini, contoh tadi ini, jantung berdebar-debar ya, leher tegang, kepala pusing, ya, dokter-dokter lain yang sudah periksa, ya, saya tidak tahu kalau dokter lain, tapi saya sudah punya, saya selama ini bekerja dan hampir biasanya mereka yang mengalami gangguan cemas, mereka sudah berulang kali ke dokter, ya, bahkan pindah-pindah dokter, ya. Dan mereka terus mengatakan mereka masih tetap sakit walaupun sudah diobati, tapi hilang timbul, kasih obat hilang. Kalau sudah stop muncul lagi, ya. Karena memang mereka bukan dokter psikiater ya. Mereka hanya mengobati keluhan-keluhan berdasarkan apa yang ada. Ukur oh kolesterol naik, obati kolesterol ya. Jadi ternyata hal-hal ini berpeluang ya. Kalau kita cemas itu semua hal terjadi, kolesterol naik, gula darah naik, ya, berat badan naik atau berat badan turun, ya, itu semua berdampak, ya. Bahkan yang terbaru bahwa semua orang yang mengalami kanker itu dasar dari stres yang hebat atau depresi masa panjang cukup lama. Karena sel dalam tubuh kita mengalami tekanan yang luar biasa, ya. Entah dia kena zat kimia yang lain, itu bisa di sisi lain mempengaruhi. Tapi secara tidak langsung bahwa ada penelitian mengatakan bahwa mereka yang mengalami sakit-sakit berat ya atau sakit-sakit yang cukup panjang itu berdampak antara stres sebelumnya dengan stres setelah sakit. Jadi memperburuk. Dia sudah ada stres tambah sakit tambah lebih stres seperti itu. Jadi biasanya Bapak Tony, hal-hal yang saya sebutkan ini biasanya lewat dokter-dokter lain, ya. Mereka ini sudah lakukan pemeriksaan, bahkan ada sudah CT scan, MRI, sampai ke luar negeri, mereka tidak menemukan apapun. Ya. Saya punya pasien yang sudah sampai ke luar negeri, CT scan sampai dia tidak percaya dokter Indonesia. Ya, selalu rasa pusing terus jalan kayak tegang, kayak mau jatuh ya. Sudah berkali-kali ganti dokter bedah saraf, otak, sudah ke luar negeri CT scan, MRI ya, tapi tidak ada ditemukan apapun ya. Mungkin karena salah satunya adalah
Karena saya bilang memang pada dasarnya tadi saya sampaikan bahwa biasanya kita coba mencari jangan sampai kita ada sakit lain. Kalau sudah ada kondisi seperti begitu, itu tanda cemas yang luar biasa, ya. Jadi semakin Bapak mencari, apa semakin cemas. Itu kelihatan dari perilaku yang Bapak lakukan. Semakin ingin tahu, itu semakin cemas, ya. Jadi itu tanda-tanda dari hal-hal yang saya sebutkan ini, ya. Jadi ini harus ada pemeriksaan. Kalau pemeriksaan semua di jantung, di dokter paru-paru atau di dokter saraf, penyakit dalam, semua dibilang dalam range normal masih bisa ditoleransi, hati-hati jangan sampai saya sedang mengalami cemas dini, ya. Saya bilang karena kita semua masih hidup ini masih bisa stres. Jadi stres itu dimunculkan dalam bentuk tadi yang terus-menerus dalam bentuk keadaan cemas, ya. Bahkan ada sakit yang pindah-pindah. Kita bilang di sini namanya keluhan somatik. Kalau ditemukan yang pernah dengar namanya psikosomatik, ya, atau gangguan somatik, ya. Ini terjadi nih. Gangguan somatik itu orang yang selalu sedikit-sedikit ngeluh, sakit badan, sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit itu. Kalau diperiksa ke dokter, semua baik-baik saja, ya. Ternyata setelah ditanya, baru tahu ke dokter. Oh, dalam khusus ke dokter psikiater, baru dia tahu bahwa dia sakit sebenarnya, ya. Jadi ada hal-hal yang memang dokter fisik, ya, saya sebut mereka dokter fisik karena mereka hanya berurusan dengan hal-hal fisik. Dokter fisik itu seperti dokter penyakit dalam, dokter paru, dokter jantung, ya. Itu mereka berhubungan dengan organ-organ di tubuh kita yang berdampak, ya. Tapi saya melihat secara keseluruhan dampak yang terjadi yang dihubungkan dengan organ ternyata tidak ada hubungannya. Seperti itu. Jadi masalah psikologis, masalah tekanan hidup, tentang sosial kita, itu yang mempengaruhi kehidupan hari-hari kita. Seperti itu, Pak Tony. Ya. Jadi yang kedua, tentang ada teman laki-laki, ya, yang selalu mau mengungkit atau menyinggung teman perempuan yang lainnya yang juga teman, tapi sama-sama mereka sudah punya keluarga masing-masing, ya. Ya saya tidak tahu ini yang Bapak Tony sampaikan ini apakah mereka pernah punya latar belakang pernah sama atau mereka pernah kenalan atau mereka sempat ada entah ada pembicaraan sebelumnya atau ada konflik sebelumnya atau memang mereka ada masa lalu pernah bersama, jadi hal-hal itu diungkit lagi kembali. Jadi ini saya tidak bisa prediksi apa yang Bapak Tony maksud. Jadi dalam chat-chat menyinggung mengungkit tentang perempuan ini, padahal dia laki-laki yang sudah beristri juga begitu, atau dia perempuan sudah bersuami juga. Ya jadi maksudnya ini harus dalam tanda petik bahwa ini mungkin harus dijelaskan, ya. Ini bukan bagian dari cemas, ini sebenarnya masa lalu, ya, yang mungkin mereka harus bicara sama-sama. Seperti itu Bapak Tony, atau bagaimana kira-kira? Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Dokter. Nanti mungkin Pak Tony bisa mungkin menyampaikan kalau memang belum terlalu terlalu mendapatkan jawaban yang diharapkan. Tapi saya ingin lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, ya, Pak Dokter. Ini sudah ada yang masuk di chat. Ada beberapa pertanyaan. Ini dari Ibu Kristoding. Beliau bertanya, bagaimana dengan anak yang ketika di keramaian atau di banyak orang, ketika bertemu dengan banyak orang, dia cenderung malu atau minder? Apakah memang boleh dikatakan dia termasuk dalam gangguan mental seperti itu? Dan kalau memang masuk dalam gangguan mental, bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Atau mungkin bukan gangguan mental dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Ini anaknya umur berapa ya Pak Noldi? Ini belum disampaikan umur tepat dari anak tersebut. Mungkin Ibu Kristoding bisa chat kembali berapa usia anak yang dimaksud. Apakah di bawah 4 tahun? Baik, 4 tahun. Oh, 4 tahun, ya. Katakan balita, ya. Baik,
Oh ya, Ibu ya. Ibu kalau anak-anak itu ada gangguan cemas masa anak ya. Jadi atau kita bilang gangguan penyesuaian masa anak ya, tumbuh kembang anak. Jadi anak-anak itu mereka bertumbuh berdasarkan tumbuh kembang dan pola pikir mereka ya yang normal ya. Jadi ada masa tumbuh perkembangan anak. Jadi usia 0 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 11 tahun, itu ada masa-masa pertumbuhan. Jadi semua anak berbeda-beda, tergantung pola asa asi asuh, Ibu ya. Jadi kalau asa asi asuhnya cukup, kita bisa lihat pertumbuhan anak seperti apa. Contoh Ibu punya anak yang kalau ke tempat keramaian usia 4 tahun, saya pikir itu harus ditanya. Apa karena dia malu atau ada sesuatu yang membuat dia pernah atau di tempat umum dia pernah ditegur oleh mama atau orang kekasih atau orang tuanya, atau akhirnya kalau dia mau keluar, aduh orang itu jangan saya ada apa-apa lagi begini ya, dia serba was-was begitu. Biasanya pada anak-anak itu yang sering mengalami hal-hal demikian karena tumbuh kembang waktu awal mungkin terutama mereka-mereka yang dirawat oleh oma atau ada pengasuh biasanya. Jadi figur orang yang dianggap bisa mendampingi dia di luar rumah itu tidak ada. Jadi biasanya mereka-mereka yang anak-anak yang seperti itu punya masalah tentang hubungan di luar ya atau bergaul. Karena tadi tidak ada dasar fondasi percaya diri, trust percaya, karena posisi bapak orang tua kandung, bapak mama itu sebenarnya ini panjang cerita Bapak Ibu ya. Jadi mereka anak-anak yang mengalami pertumbuhan yang kami lihat tidak sesuai seperti anak-anak pada umumnya, percaya diri, energik, bergaul ya, itu orang tua senang bahkan ya. Kadang-kadang ada orang tua yang lebih senang anaknya harus tahu 5 bahasa, sudah usia 4 tahun harus bisa ngomong, bicara, padahal secara tumbuhan psikologis itu tidak sesuai Bapak Ibu ya. Jadi saya anak 3 tahun sudah bisa bicara bahasa ini, bahasa itu, ya sudah bisa ngomong, menulis, membaca. Itu untuk saya dokter jiwa itu hal yang salah, ya Bapak Ibu. Karena tumbuh kembang anak tidak seperti itu, ya. Kita sedang memaksa otak anak untuk dia itu tidak perlu memikirkan hal-hal itu, ya. Dia temunya bermain, hal-hal praktis. Kalau dia mau belajar ya kita atur waktu, time. Kalau dia sudah jenuh ya selesai, ya. Jadi waktu itu kita harus kasih kepada anak-anak dengan usia-usianya sesuai dia punya umur. Ya. Jadi tadi mungkin keluhan yang anak itu alami, ini harus ditanya apakah ada pernah mengalami sesuatu di luar, atau dia ketemu dengan orang, mungkin pulang bapak mamanya marah, atau kakek opa marah, akhirnya dia mau keluar lagi ke tempat itu, saya sudah tidak mau lagi, atau tidak suka lagi, begitu. Takutnya biasanya nanti ujung-ujungnya anaknya jadi tidak percaya diri di luar lagi begitu ya. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Dokter. Bagaimana Ibu Kris? Ya, puas ya dengan pertanyaan dengan jawaban yang diberikan. Saya lanjut ya untuk menanggapi beberapa pertanyaan sebelum nanti Dokter Ishak lanjut lagi untuk pemaparannya untuk topik selanjutnya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah di chat. Oke, Dok, saya mau bertanya nih, adik saya mengeluh belakangnya sakit terus. Itu bagaimana, Dok? Apakah memang ada berkaitan dengan mungkin gejala-gejala cemas yang berkaitan mungkin juga ya dengan panic disorder, atau mungkin ini juga merupakan gejala daripada gangguan mental itu sendiri? Oke, jadi sakit punggung terus-menerus, ya kita harus periksa ya. Kan punggung itu dasarnya leher, bahu, dan tulang belakang ya. Jadi nanti coba, kalau misalnya sudah pemeriksaan dokternya sudah periksa, kalau tidak ada apa-apa, baru nanti kita kaitkan dengan namanya tadi somatic pain namanya. Jadi ada namanya somatic pain, itu nyeri, keluhan-keluhan nyeri yang terjadi, tapi pasien merasa dia ada sesuatu di dalam punggung atau di badannya, dan dia mengulang-ulang
pemeriksaan itu berkali-kali dan mengeluhkan itu berkali-kali. Walaupun dokter yang pemeriksa sudah mengatakan bahwa tidak punya masalah. Ya, jangan sampai memang dia mengalami tadi itu, somatic pain. Dan dia jangan sampai dengan hal begitu, aktivitas kerjanya jadi lebih nyaman. Dengan dia mengeluhkan itu, jadi dia ada orang yang memang sakit mengeluh nyeri, supaya apa? Untuk lari dari aktivitas, kegiatan, sekolah, atau saya dengan begini supaya saya di rumah saja, nggak usah ada kerjaan. Jadi biasanya tuh keluhan-keluhan yang mereka sampaikan itu sebenarnya seperti cover ya untuk ya kita ini manusia ya. Saya harus katakan bahwa kita semua ini jalan pakai topeng. Jadi kita sedang menutupi kita punya manusia aslinya seperti itu. Jadi biasanya kalau mereka dokter-dokternya sudah periksa tidak ada apa-apa, biasanya langsung dirujuk ke atau minta tolong untuk berkonsultasi dengan psikiater untuk tahu seperti itu ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Dokter. Ini selanjutnya nih dari Alberto. Ya, ada lagi. Dia mau tanya nih, Pak Dok mau tanya bagaimana kita mengatasi kecemasan berlebihan nih bahkan sampai mau pingsan. Iya, ya. Ini ya, ya saya tadi bilang itu namanya panik, Bapak. Kalau takut cemas berlebihan sampai sesak napas, sampai kan nanti berikutnya dia akan mengalami lagi tuh. Nanti kalau keluar rumah malah takut lagi. Sudah tidak berani, harus ditemani. Ya, jadi kalau orang yang mengalami panic disorder begini, contoh kali serangan pertama, serangan berikutnya, dia akan merasa bahwa saya tidak mau keluar lagi sendiri. Nanti jangan sampai saya mengalami hal itu terjadi lagi, serangan seperti yang tadi tuh. Sesak napas, mau pingsan, jatuh. Biasanya dia harus ditemani. Nah, seperti itu. Atau dia ke tempat keramaian, tidak bisa dia. Ya. Atau lagi banyak orang masuk pusing dia lihatnya. Misalnya seperti itu. Jadi saran saya sebaiknya ke dokter dan untuk dikonsultasikan. Ya. Pak Noldi, begitu saya pikir ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dokter Ishak. Oke, ada beberapa pertanyaan tapi kita simpan dulu ya. Ya, karena Dokter Ishak akan lanjut dan nanti mungkin setelah pemaparan-pemaparan selanjutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru tentunya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Dokter Ishak silakan untuk pemaparan topik atau materi selanjutnya. Oke, Bapak Ibu yang berikutnya adalah tentang depresi ya. Bapak Ibu hari ini kami Dokter Jiwa Sedunia, kami mengingat hari ini sebagai hari uji coba bunuh diri. Jadi suicide day ya. Jadi sekarang kematian terbanyak sekarang di dunia bukan lagi jantung, bukan lagi stroke. Sekarang yang menjadi tren adalah bunuh diri, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang penyakit tertinggi di dunia adalah bunuh diri karena depresi dan karena gangguan jiwa, ya. Karena sakit tidak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Jadi orang-orang yang mengalami sakit kronis lama atau orang-orang dengan penyakit kronis, ya seperti hilang harapan, putus asa. Jadi mereka ini memutuskan untuk mogok makan, tidak mau bicara, ya mereka mengakhiri hidup dengan hal-hal ini. Jadi perasaan sedih yang terserapi, yang berhari-hari lama, sampai mereka tidak mau lagi rasa menyusahkan orang. Ya, saya punya pasien begitu Bapak Ibu ya. Dia merasa membebani keluarga, ya. Anak-anaknya harus bolak-balik ngurus dia, ya. Dan dia rasa aduh saya memberatkan mereka ya seperti itu. Jadi akhirnya dia memutuskan tidak makan, tidak minum, dia tidak mau makan obat, akhirnya dia pergi dengan sendirinya ya. Ya saya tahu Tuhan panggil kita tepat dengan waktu Tuhan, tapi jangan sampai kita melampaui waktu Tuhan ya. Karena yang terjadi sekarang itu antara maut dan kita mengambil maut dari luar itu beda tipis Bapak Ibu. Ya. Sedangkan rencana Tuhan bilang rancanganku rancangan damai sejahtera yang baik ya.
Tapi kalau ada rancangan Tuhan ke depan untuk masa depan, terus kita sudah memutuskan untuk mengakhiri hidup, saya pikir itu sangat salah, ya. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang lagi ngetren sekarang di dunia, apalagi dengan masa pandemi ini, Bapak Ibu, ya banyak sekali orang frustrasi, ya, dokter-dokter jiwa di seluruh dunia ini lagi konferensi bagaimana datangnya gelombang tsunami ini. Tsunami bunuh diri ini lagi banyak, Bapak Ibu, ya. Mungkin di Papua tidak mengalami, mungkin di kota-kota besar itu mengalami, ya, karena mereka harus biaya sewa rumah, anak sekolah, finansial, punya pajak, mereka harus tetap bayar, lalu mereka tidak punya finansial lain yang cukup, ya. Dan ini akan berdampak sampai di kita di Papua, ya. Lihat ya, banyak orang akhirnya kerja, terbang, usaha lainnya, dan ini tanda-tanda bahwa kita survive. Tapi kalau survive ada ujungnya, kalau sudah sampai di ujung tidak sampai, kita akan jatuh, ya. Dan ini yang terjadi bahwa hari ini kami mengingat di seluruh dunia bahwa mari bicara tentang bunuh diri. Jadi ada orang yang mungkin rasa ingin bunuh diri atau sempat terlintas lebih saya mati saja. Itu sudah untuk kami dokter jiwa itu hal yang tidak boleh disampaikan. Ya, kalau ada orang dengan kita bilang split dan katanya keluar, lebih saya mati aja, itu tidak boleh terungkapkan dalam lidahnya. Kalau ada kata itu saja, itu sudah artinya sangat dalam untuk kami. Ya, bahwa itu rasa lonely, rasa tidak digunakan lagi, rasa tidak perlu diperhatikan lagi, rasa hampa dan hopeless. Ya, jadi hal-hal ini yang biasanya kami menjadi perhatian untuk langsung segera kami tolong. Ya, depresi ini banyak sekali dialami, ya, terutama pada anak-anak usia pubertas, ya. Karena mereka harus beradaptasi, berubah hormonnya dari SMP ke SMA, SMA pindah ke perguruan tinggi, dan masa puber inilah mereka mencari jati diri, dan orang tua dengan beda zaman, beda era menjadi frustrasi. Ya, mereka lahir di zaman yang berbeda dan cara hidupnya juga berbeda, dan ini menjadi frustrasi sedangkan orang tua mereka hidup di zaman yang berbeda dan masih memakai pola-pola yang sama untuk terus mengatur, tapi tidak berimprovisasi dalam pola-pola asuh yang lebih modern seperti itu. Ya, saya slide dulu. Ini tanda-tanda yang sering nampak, ya. Tadi sini saya sebutkan bahwa ini merenung, ya. Jadi sering melamun, ya. Kadang bengong saja, ya, atau kadang menyendiri, lebih suka sendiri, ya, atau kadang-kadang dia tidak punya teman karib, ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sering tanya tuh, Bapak Ibu itu anaknya kadang-kadang didatangi teman atau dia ke rumah temannya, atau dia sama sekali dia punya teman tapi di rumahnya tidak pernah dia panggil ke rumahnya, ada teman-teman kompleks panggil dia main, dia tidak pernah bermain di luar rumah. Nah, itu harus jadi tanda petik bahwa sosialnya juga kita perhatikan, ya. Ini. Jadi berpikir jadi lebih lambat, atau suatu berpikir, aduh, apa ya, mau pikir sesuatu itu lambat sekali, ya. Merasa bersalah, tidak berharga, tidak memiliki harapan, susah tidur, gelisah, ya. Ini gusar, sedih, bahkan sampai bisa marah, ya. Dan tidak menyukai hal-hal yang biasanya dia lakukan, dia sudah tidak sukai. Contohnya ibu-ibu yang biasanya suka sering masak, terus lama-lama ini sekian lama, saya sudah tidak mau masak lagi. Yang biasanya sering berdandan, sudah tidak mau dandan lagi. Yang aktivitas hari-hari yang dia sukai, dia sudah tidak mau lagi. Itu sudah tanda yang bahwa ada kemunduran dalam suasana perasaan, atau kita bilang mood. Ya. Jadi, atau suasana perasaannya itu sudah mulai lain. Biasanya kita tanya ke keluarga, hari-hari yang sering dia lakukan rutinitas, bangun pagi mandi, lalu tiba-tiba ke kantor. Akhir-akhir ini tuh dia bangunnya lebih lambat, terus mau mandi, nanti siang aja deh, begitu. Jadi sudah mulai pola-pola hidup itu mulai berubah. Kita mulai lihat biasanya, ya. Terus ada yang bisa jadi berat badan jadi lebih naik, ada yang langsung gratis turun, ya. Depresi itu bisa naik, berat badan bisa naik atau bisa turun, dua-duanya bisa, ya.
Atau yang susah tidur atau kelebihan tidur, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka-mereka yang susah tidur itu entah itu nggak tidur atau apapun, itu jangan sampai menjadi tanda-tanda depresi juga, ya. Tapi ciri khas dari depresi, mereka biasanya anak-anak ini, orang-orang yang mengalami depresi itu dia mengalami tidur tapi terbangun-bangun, ya. Dia udah tidur malam nih, nanti terbangun jam 1 tuh, sampai pagi nggak tidur-tidur, ya. Itu tanda awal dari mereka-mereka yang mengalami depresi, ya. Ini juga nih, mengalami nyeri, sakit kepala, terus sering punya masalah dalam pencernaan, ya. Jadi kadang-kadang sering ada mungkin tadi buang air atau lambung, ya. Ada sembelit-sembelit yang terus-menerus, ya. Padahal di dokter bedahnya bilang atau dokter tidak ada apa-apa, Bu, baik-baik saja, ya. Bahkan nanti yang pasangan-pasangan suami istri hilangnya gairah sama istri, ya, itu juga menjadi dasar. Jangan-jangan selama ini suami sudah tidak. Biasanya saya menanyakan kepada suami dan istri kalau ada pasien mengalami begini, perubahan perilaku itu nampak biasanya nanti atau suami atau istri atau keluarga menyampaikan atau pasangan menyampaikan bahwa suami sudah tidak berhubungan dengan saya lagi, kami tidak sama-sama tidur, gitu, sudah berapa lama. Dan itu sudah tanda-tanda bahwa ada kemunduran dalam hubungan suami istri, ya. Nah, ini menjadi dasar saya untuk membantu mereka bahwa ada depresi itu ada banyak hal bisa mengganggu kita, ya. Bahkan yang berujung sampai pada ingin bunuh diri tadi saya bilang, ya. Jadi saya tadi sekarang bahwa kata-kata ingin bunuh diri itu atau kata saya mati saja deh, ya, atau ya sudah saya pergi dari sini saja, begitu. Itu tanda kata itu sebenarnya dalam petik itu tidak boleh diucapkan, ya. Karena kata itu diucapkan itu tanda bahwa mereka sedang mengalami masa tertekan yang luar biasa atau lagi-lagi dalam keadaan yang hilang harapan, ya. Ini yang menjadi dasar kami dokter jiwa itu sangat peka dengan kata-kata pada pasien dan klien-klien yang saat berbicara wawancara begini dengan dokter pasien itu kami selalu menyimak kata-katanya. Jadi kata-kata itu penting untuk kami karena itu menggambarkan siapa dirinya mereka, begitu ya Bapak Ibu. Secara langsung saya bisa menjelaskan, ya. Saya teruskan dulu Bapak Ibu, ya. Tadi depresi, ya. Ini bipolar, ya. Mungkin ada yang mau tanya tentang depresi ini, Bapak Noldi, saya persilahkan. Oke, baik. Ya, jadi ya Bapak Dokter bisa dilanjutkan untuk pemaparan selanjutnya sambil nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa langsung aja posting di chat Zoom, bisa langsung memberikan pertanyaan langsung di ruang chatnya. Oke, baik silakan Pak Dokter, boleh dilanjutkan pemaparan selanjutnya. Karena waktu kita cukup singkat, kita sampai jam 8 malam, tapi kita lihat kalau memang ini masih terlalu ramai, masih mau berlanjut sampai setengah jam dari waktu yang kita sepakati sampai jam 8 malam, ya. Apabila memang Bapak Ibu masih ingin untuk berlanjut sampai jam setengah 9 malam, kami lanjut seperti itu. Oke. Berikutnya silakan. Dengan gangguan bipolar. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ini bipolar, bi itu 2, polar itu kutub. Ya. Jadi gangguan bipolar ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, ada di banyak kasus di kita di Indonesia, banyak para artis, banyak orang-orang besar atau anak-anak yang lagi ngetren, banyak dasar dari gangguan yang mereka mengalami, termasuk penyalahgunaan narkoba. Nyata kalau diperiksa mereka mengalami gangguan ini, ya. Jadi bipolar ini artinya 2 kutub. Jadi ada polar, jadi kutub positif dan kutub negatif ini saya sebutkan ini, ya. Kalau kutub positif itu dia tampak lebih happy, ya. Jadi happy itu dia punya suasana perasaan meningkat, senang, gembira, ya, terlihat enjoy, menikmati, bahkan bisa belanja-belanja untuk orang, berbagi-bagi, ya, kasih makanan, ya, kayak sosialita, bisa pakai ini, pakai itu segala macam, ya. Mereka-mereka ini punya
suasana perasaan yang bagus, ya, yang energik biasanya. Dan dia itu aktif luar biasa. Itu semangat kerja. Saya punya pasien ada begitu. Kalau dia datang fase senangnya ini atau fase positifnya ini, kita sebut manik ya, itu dia bisa kerja sampai malam ya, bisa bikin makanan, masak, bikin kue, sampai jam 2 pagi ya. Dia kerja nggak capek-capek, dia nggak merasa capek juga ya. Seperti itu. Ini pada gangguan bipolar ya. Dan tadi saya sebut di gangguan depresi ada hilang libido ya. Pada orang-orang dengan bipolar atau fase mania ini dia libidonya tinggi banget nih ya. Biasanya istri atau suami mengeluh ya, tidak bisa melayani suami atau istri karena salah satunya ada fase ini ya. Dan ini kadang-kadang dalam hubungan personal itu tidak nyaman ya. Jadi sesama pasangan tidak nyaman ya. Dalam fase manik seperti ini. Yang fase negatif ini terbaliknya. Jadi satu tinggi, satu rendah. Yang negatif itu jadi lebih sedih, mudah sensitif, ya, putus asa, jadi malas-malasan. Jadi dia terbalik dari yang tadi fase senangnya tadi, ya. Itu bisa bergantian itu, makanya kita sebut dengan penyakit ini kita bilang sebagai swing mood. Jadi ini sering terjadi pada dewasa muda, ya, karena mereka mudah sekali swing. Swing itu kayak itu tuh, yang sayap ya, yang ya wings tadi. Tapi ini dia yang naik turun, ya. Jadi dia bisa sebentar jadi senang, sebentar dia bisa jadi sedih. Sebentar dia bisa jadi happy banget, sebentar dia bisa sensitif banget begitu loh, ya. Jadi kadang ada yang ada fasenya. Ada yang sudah 4 bulan ini kelihatan 2 bulan ini dia senang banget, tapi fase dia datang yang sedihnya bisa 6 bulan sampai 4 bulan dia sedih. Gitu. Jadi dia berganti-ganti, ya. Dan kalau fase sedih dia akan tinggal di rumah, ya, tidak mau apapun, malas-malasan, tidak bergairah, banyak keluhan-keluhan sakit, ya, seperti itu, ya. Kalau datang fase manianya, dia keluar shopping, jalan kemana-mana, happy, senang, bahkan bisa belanja barang-barang, kasih teman-teman, ya. Dan bipolar yang paling ditakutkan pada mereka adalah 2 fase ini, ya. Kalau datang fase mania, ya, ini saya pernah punya kasus Bapak Ibu, ada anak bipolar. Jadi Bapak Ibu jangan pikir orang-orang yang punya orang mania itu senang banget, energik banget itu justru justru kita khawatirkan, ya. Saya contohkan ada orang-orang dengan olahraga ekstrim misalnya. Panjat tebing yang terlalu tinggi atau gedung-gedung yang terlalu tinggi. Ya walaupun mereka profesional, tapi ada satu dorongan-dorongan insting seperti ini kami bisa curiga, jangan sampai mereka mengalami fase-fase seperti ini. Jadi ternyata, saya bilang tadi depresi itu membuat orang bunuh diri, ternyata mereka yang mengalami depresi bipolar inilah yang sering mengalami bunuh diri. Atau mereka yang mengalami fase manik atau fase positif pada bipolar, itu yang bunuh diri, yang ugal-ugalan pakai motor, yang jumping-jumpingan, lompat-lompatan, dia nggak pikir saya patah tulang, itu nggak ada, karena semakin banyak dia dibangkitkan, tambah lebih semangat dia. Ya, jadi fase 2 ini membuat dampak yang besar. Jadi kasus kematiannya mereka itu cepat. Jadi, anak saya lebih suka, dia lompat, jumping sana sini, lompat sini, tidak takut ya. Naik di sini tidak takut jatuh. Ya jangan sampai ini fase yang manik. Ya tidak, di fase manik itu ancaman kematian dia tidak takut, tapi sebenarnya kalau dia jatuh patah tulang atau dia tabrak mati itu berbahaya. Ya. Jangan fase yang depresi ini yang biasanya diikuti dengan tadi minum obat atau gantung diri, ya, atau mengakhiri hidup, ya. Ini yang jadi para artis yang kemarin sempat heboh-heboh di internasional, pada banyak artis yang bunuh diri itu ternyata di riwayat belakangnya mereka mengalami bipolar. Jadi selama ini mereka mengkonsumsi obat untuk berobat, tapi mereka tidak tahan karena tadi ya tidak ada pembicaraan. Di luar negeri untuk bicara ke dokter itu harus ya bersyukur di Papua orang masih bisa ketemu dokter gratis pakai BPJS murah, ya. Luar negeri ketemu dokter itu sangat mahal, ya. Tapi ya saya harap dengan adanya informasi ini Bapak Ibu, let's stop, mari kita bicara, ya, supaya hal-hal ini bisa membantu mereka-mereka yang punya masalah ini, ya. Jangan lupa bahwa Papua
kita di yang Indonesia Timur ini lagi sedang menuju ke sana. Ya, Bapak Ibu tahu di rumah sakit yang saya kerja itu setiap hari ada pasien baru gangguan. Ya, bisa 2 sampai 3 pasien baru masuk. Ya, jadi suatu hari ada 3, berarti kalau 1 bulan berapa kali? 3 kali 30. Aduh, ya. Saya jadi khawatir, saya sudah bilang berapa kali ke orang-orang, ke teman-teman, ini kita harus extra worry, ya. Dan itu bukan orang biasa, itu orang-orang Kristen kita, anak-anak Tuhan, ya. Dan ini konflik yang luar biasa, ya. Jadi perubahan itu cepat dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk gereja, untuk lihat hal ini ke depannya, bahwa kadang-kadang saya harus terus terang kepada gereja, ya, Bapak Ibu juga hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang saya terus terang bicara bahwa di atas mimbar jangan terlalu menekan jemaat, ya, karena dengan begitu jemaat akan berpikir yang lain. Kita tidak tahu cara berpikir orang, ya. Saya tahu Tuhan kasih kita hikmat, pengetahuan, kasih itu, tapi kita punya respon otak itu berbeda-beda. Secara struktur otak berbeda-beda. Ya, Kain dengan Habel berbeda. Ya, aku punya 12 anak yang berbeda semua karakternya. Jadi saya tahu bahwa kalau Tuhan kasih sesuatu, mari lebih empati menyampaikan firman Tuhan. Lebih sensitif lagi dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita lebih peka seperti Roh Kudus pimpin kita, seperti itu. Jadi jangan sampai ada justice yang tidak penting dari atas mimbar kepada jemaat, ya, dan teman-teman rohani terutama, ya, para anak-anak pemuda, pemudi, ya, itu sangat tidak penting kalau kita justice seperti itu dari atas mimbar. Beda kalau guru, ya, berbeda dengan guru-guru, ya, guru memang harus mengajar, ya, dia harus disiplin, ya, dia harus mengkasih peraturan rule yang tepat supaya nanti kemudian hari itu membantu mereka untuk hidup ke depan. Tapi sekarang juga dengan adanya rule-rule yang baru dalam pendidikan, itu juga menjadi satu tantangan terberat bagi anak-anak kita. Jadi mereka merasa terlalu berat kehidupan ini, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya bilang yang paling heboh dari semua adalah gangguan bipolar. Bapak Ibu bisa nanti lihat kalau bisa cerita atau punya pengalaman, ya, ini mereka ini cukup biasanya mereka ini menyampaikan banyak, dan mereka ini biasanya kurang bersahabat dengan punya banyak teman, cepat bersahabat tapi cepat mengakhiri persahabatan, ya. Jadi mereka tidak lama-lama. Jadi kita bilang maka sahabatnya sahabat dangkal, ya. Jadi tidak kental persahabatan mereka, ya. Karena biasanya cepat cekcok begitu, tidak nyaman sama satu pindah lagi, ternyata pindah lagi seperti itu, ya. Saya pikir begitu, Pak Noldi. Saya lanjut lagi, ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ulasannya sampai di topik gangguan bipolar, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan langsung diposting, atau bisa juga kalau ini pertanyaannya mungkin dianggap privasi, boleh langsung chat secara personal langsung ke Dr. Ishak. Saya melanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya, ya. Ini dari Ibu Asnat Rosemary. Beliau bertanya, ya Pak Dokter, bagaimana mengatasi gejala-gejala cemas mungkin yang berlebihan seperti itu. Nah, ini berkaitan mungkin dengan materi yang tadi, yang sebelumnya, yang gangguan kecemasan itu. Silakan Pak Dokter. Oke, ya, terima kasih Ibu, ya. Ya, tadi gangguan cemas yang berlebihan itu yang pertama adalah kita bilang tenangkan diri, ya. Belajar menenangkan diri, kita bilang relaksasi biasanya, ya. Jadi cemas, ya, itu seperti kita di kapal, ya, kapal yang jalan. Kalau kita pernah naik kapal itu kapalnya goyang terus, tapi kita di dalam tidak ikut tergoyang, bukan Bapak Ibu? Ya, mungkin seperti itu saya mau bilang. Ya, pertama mungkin kalau memang secara langsung untuk saya bilang kepada Bapak Ibu yang mengalami begini, mungkin tidak bisa terima, dok, saya memang saya nggak bisa tenang, dok, memang saya agak cemas. Ya, mungkin biasanya saya menganjurkan adalah pertama berobat dulu ke psikiater atau berkonsultasi dulu dengan psikiater. Ya,
biasanya saya mengajukan terapi lebih awal. Jadi terapi dini dulu penting supaya apa, pasien juga tenang, bisa baik, baru pasien sudah lebih nyaman, baru nanti kita mulai gali apa dasar dari anxiety-nya atau kecemasan tersebut. Bapak Ibu, cemas merupakan hasil dari, saya bilang hasil, buah-buah hasil ya. Jadi cemas itu sebenarnya hasil dari sebenarnya. Jadi akar dari cemas itu sebenarnya adalah depresi, Bapak Ibu. Jadi depresi yang cukup lama, yang tidak terselesaikan dengan baik, itu menyebabkan satu kecemasan yang luar biasa. Ya, jadi itu biasanya saya suruh mereka harus konsultasi untuk berbicara. Lebih awal biasanya saya langsung kasih terapi untuk pasien lebih nyaman dulu. Pasien sudah bisa nyaman, baru nanti kita bercerita. Ya, ada apa sampai bisa mengalami hal demikian seperti itu. Jadi kan sebelum-sebelumnya dia tidak pernah mengalami hal demikian. Terus dalam perjalanan hidup tiba-tiba dia mengalami. Berarti ada sesuatu yang mungkin keluar jalur atau sesuatu yang menghambat atau ada hambatan dalam proses kehidupan itu. Biasanya saya perlu bicara dan itu melibatkan orang-orang terdekat atau pasien sendiri biasanya. Seperti itu, Pak Mauldi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nah, ini pertanyaan selanjutnya datang dari Pitaria Panjaitan. Pitaria ya. Ya Pak Dokter, saya punya teman wanita yang sudah dewasa, yang suka sekali menyendiri. Ini mungkin tipikal orang introvert ya. Dan kalau kita ajak untuk ke keramaian, dia selalu menolak dan lebih memilih untuk menyendiri, tinggal sendiri. Maksudnya lebih senang tinggal di rumah sendiri. Jadi kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasinya, Dok? Dan terima kasih sebelumnya. Dan mohon untuk penyampaian solusinya. Oke, ya mungkin Ida sudah tadi bilang mungkin sifatnya introvert, tertutup ya. Ya tertutup itu kalau introvert itu terbiasa kepada privasi ya. Jadi kalau lihat dia itu bukan introvert tapi bergaulnya ya. Jadi mungkin kita harus tanya mungkin dia punya trauma bergaul dengan teman, atau dia punya larangan tertentu, ada rule yang dia pegang ya. Jadi kita tidak bisa justice orang karena dia tidak keluar rumah, berarti dia tidak ada gangguan. Kita harus tanya dulu nih ke orang tersebut biasanya. Jadi dalam psikiatri itu kita harus bertanya kepada pasien dasar-dasar apa mereka melakukan hal-hal demikian. Ya. Supaya kita tahu alasan dibalik apa yang dia lakukan. Contoh tadi dia mau di rumah saja, tidak mau bergaul, kalau diajak keluar lebih pakai alasan saya sini untuk tinggal di rumah. Jangan-jangan mungkin dia punya satu rule tertentu yang harus dia ikuti begitu, ya. Saya ada punya pasien seperti itu, ya memang dia tidak mau keluar rumah. Kalau dia keluar rumah dia nanti merasa dia diancam, ya. Ada ancaman-ancaman untuknya, ya. Atau orang tuanya mengancam tidak ini segala macam begitu, sekolah tidak ditanggung atau apa, beasiswa tidak dikasih, uang tidak dikasih. Jadi kita harus bertanya kepada pasien atau teman kita tersebut, ada apa sampai kok dia tidak mau keluar? Apa tidak nyaman di luar kah? Atau tidak suka banyak orang? Atau rasa reseh dengan orang banyak? Atau jangan-jangan merasa bahwa ada kayak macam rasa inferiority, rasa rendah diri, itu perlu ditanyakan. Biasanya mereka-mereka yang mengalami itu sebenarnya sudah lama. Jadi coba tanya waktu SMA, SMP-nya, apakah dia seperti itu juga? Biasanya kalau orang-orang yang mengalami itu dulu SMP-nya, SMP, SD, SMP, SMA juga sudah ada seperti itu, berarti itu pembawaan dari yang cukup lama. Jangan sampai itu jadi memberatkan. Karena saya punya kasus, ya, ada ibu, ya, dia punya anak ini, dia tidak tahu kalau anaknya ini sudah sakit berat baru dia bawa ke dokter, ya. Jadi saya tanya kepada bapak mamanya, ini anak waktu tumbuh kecil seperti anak-anak pada umumnya tidak. Dokter, anak saya itu anak yang manis, diam, tidak jarang bicara, dia hanya diam, tersuruh dia ikut, tenang. Dia seperti adik-adiknya yang lain. Adiknya itu energik, banyak bicara, cerita. Dia ini tenang, diam, kalem. Ya, bayangkan, ya, mamanya itu senang anak begitu tuh. Ya. Jadi, tapi waktu nanti sudah usia dewasa, nanti dia sakit, Bapak Ibu. Ya,
Nanti saya tanya, ini sejak kapan perubahan perilaku seperti begini? Ini baru saja dokter. Ternyata saya tanya lagi, perilaku dia sedang diam-diam begini, jarang bicara seperlunya saja, jarang ngomong, ya. Dia juga berteman juga terbatas, ya. Dia semua teman ya, dan teman itu tidak kunjungi dia atau dia berkunjung ke teman tidak ada. Dia tidak punya teman yang lebih akrab begitu, tidak ada. Dan itu sudah tanda petik ada yang miss, ya, ada yang salah dengan cara sosial bergaulnya, ya. Jadi sudah ada hal-hal yang memang orang tua pikir itu nice atau baik, tapi pandangan tumbuh kembang anak itu tidak nice, ya. Kita harus kasih sosial, bersalaman dengan orang, berbicara, ya. Itu penting untuk disampaikan kepada. Biasanya yang saya tanya adalah para ibu-ibu atau mama-mama yang punya anak-anak seperti itu, untuk kita cari ke belakang. Ini jangan-jangan mama hanya mengenali anak superficial, tidak mengenali sebenarnya. Karena saking sibuk dengan aktivitas kehidupan hari-hari sampai tidak mengenal anak sendiri. Biasanya ibu saya tanya kepada pasien biasa, kepada orang tuanya, ibu sungguh-sungguh kenal ibu punya anak? Tidak, ya. Jadi biasanya itu saya bertanya kepada teman-teman dan juga atau pasien-pasien atau keluarganya, mereka sungguh-sungguh mengenal keluarganya? Tidak. Jadi ada sesuatu yang miss dalam kehidupan hari-hari yang dianggap biasa tapi justru itu berdampak. Jadi untuk teman yang tadi itu harus ditanyakan dulu, ya, dasar dari dia tidak mau bergaul, keluar rumah, jangan-jangan ada peraturan tertentu yang dia ikuti atau ada disiplin tertentu dari orang-orang terkasih, ya kita harus cross check dulu, belum kita pastikan bahwa dia ada punya masalah dengan sosialnya, seperti itu Dokter Panoldi, ya. Baik, oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, kita punya waktu atau durasi waktu untuk seminar 1,5 jam dan sekarang sudah menunjukkan pukul 8 malam ya. Waktu yang kita sudah tentukan. Namun karena saya melihat antusias dari audiens ya, ini masih cukup banyak pertanyaan yang perlu direspon. Ya, jadi mungkin perlu ada tambahan durasi waktu seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Tentunya yang bertanya akan menjawab setuju sekali seperti itu. Oleh karena itu, ya kami memberikan dispensasi tambahan waktu untuk Pak Dokter, silakan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita menambah durasi waktu beberapa menit ke depan ya untuk Pak Dokter merespon pertanyaan yang sudah masuk. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Noldi, tunggu. Saya mungkin habiskan dulu slide saya dulu, tinggal sedikit lagi. Oh, baik. Baik. Oke. Bagaimana? Ya, saya selesaikan dulu slide. Mungkin tinggal 2 slide ke belakang ya. Oh, boleh. Oke, silakan Pak Dokter. Yang berikutnya adalah bunuh diri tadi saya sebutkan tadi ya. Ini ada ide bunuh diri tadi tuh yang kata-katanya sempat bilang. Terus ada ancaman, ya. Ini ancaman namanya suicide threat, ya. Dan percobaan, entah itu minum baygon atau minum apapun, dan perilaku bunuh diri yang berhasil. Ya, ini yang harus, ini perilaku ini harus para warga, terutama saya sampaikan kepada, kalau saya sosialisasi kepada RT RW, ini menjadi hal yang penting. Ya. Jadi ada ancaman-ancaman dia kompleks itu harus segera ditanggapi. Jangan sampai terlewatkan dari warga-warga sekitar. Ya. Bapak Ibu yang tinggal di kompleks banyak mulai membiasakan diri untuk membicarakan hal ini. Stop suicide itu artinya bahwa mari kita bicara, ya. Berikutnya adalah akibat ini lahgun, ini penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu ya kalau tidak mati, overdosis, mati, punya gangguan ya banyak sini, mati, kekerasan seksual, kejahatan, ini yang penyakit-penyakit yang jangka panjang, HIV sama TB semua ya, penyakit menular seksual ya. Dapat yang salingkar tanda merah inilah yang kalau dia hidup dia akan mengalami ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, banyak orang yang memakai obat-obatan itu mereka jadi seperti ini ya. Mereka mengalami gangguan jiwa yang hebat ya, dari ringan sampai yang berat. Dan biasanya mereka ini prognosisnya ke depan itu kualitas hidupnya itu menurun. Tidak ada kerja, tidak dipercaya lagi, hopeless, dan ya mereka jadi dari penanggungan keluarga lah ya.
Bahkan ada yang jadi gelandangan hidup jadi ini. Kekerasan dan kejahatan ini Bapak Ibu. Ya. Ini tahapan yang mereka pakai ini mulai dengan coba-coba. Ya Bapak Ibu, coba-coba itu mulai dengan rokok atau kasih minuman dulu, Sprite, Fanta, lama-lama ganti strawberry, lama-lama sedikit whisky, sedikit bir, naik-naik terus sampai dia naik terus itu. Jadi ini coba-coba ini dia bertahap ini. Nah, sampai di tingkat yang paling dia ketergantungan. Ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita biasanya ditawari dulu. Coba rokok dulu, nanti lama-lama naik itu. Campur-campur bir sedikit, soda-soda ya. Lama-lama ditawarkan terus, lama-lama terus sampai dia minta lagi dong ya. Yang lagi hebat sekarang itulah itu lem-lem, bisa lem Fox biasa ya. Lem Fox, makan obat-obat reheksi ya. Panadol, ada komiks itu sampai satu dos komiks dikasih turun semua dicoklok ya. Campur dengan obat Paramex ya, itu dicampur-campur semua. Karena apa yang didapatkan itu kesenangan ya, seperti itu. Ini bagian-bagian dari obat-obat psikotropika yang dipakai. Di dalam komiks itu ada obat golongan psikotropika di dalamnya, yang bisa membantu membuat orang jadi lebih happy, bahagia. Ya. Ini contoh ini, ya lihat ini mata merah, terus ya. Kayak oleng. Dan mereka selalu pakai, ini nih, Bapak Ibu lihat ini, sweater. Biar siang-siang panas pakai sweater. Ya. Jadi sweater bukan berarti semua orang yang pakai sweater itu gangguan. Kalau narkoba tidak. Kita bisa lihat ini. Dia takut matahari, takut kena air, tidak mau mandi, ya. Suruh mandi nggak mau, ya. Ini tanda ini, Mak. Di bawah saya terus di bawah ini, ya. Di sini paling banyak pakai ganja di Papua, ya. Di rumah sakit jiwa 90% yang masuk karena ganja, ya. Ganja di Papua lebih hebat daripada ganja yang di luar, di Aceh, ya. Sekali pakai ini langsung kena ini, ya. Jadi bayangkan bicara tidak jelas, banyak keluar air, sering-sering meludah-meludah, ya. Tidak tidur happy, tidak makannya banyak, terus tidurnya juga panjang, ya. Betul itu ya. Jadi ini hal-hal praktis yang bisa dilihat di lingkungan keluarga atau kompleks atau jemaat, ya. Seperti itu. Ini akibatnya ya tadi itu ya, tubuh tidak bisa terima, jadi unstabil emosi, bisa tadi ini ya, bahkan sampai overdosis bisa mati ya, Bapak Ibu. Ini yang saya katakan. Saya ingin mengakhiri bahwa ya saya bilang kita jangan khawatir untuk hari besok ya, karena hari esok punya kesusahan sendiri, hari sehari cukup untuk sehari ya. Saya sering pakai kata-kata ini untuk bahwa Tuhan bisa mengubahkan. Saya percaya walaupun saya dokter, tapi saya percaya di atas saya ada satu hukum adik kuadrati yang bisa mengubah semua alam jagat raya ini. Dan itu saya percaya. Bahasa saya katakan kepada pasien saya, kalau saya tidak bisa, saya akan bilang kepada dokter dan segala dokter, yaitu Tuhan yang punya kuasa yang adik kuadrati. Dia mampu mengubahkan. Saya sebagai perpanjangan tangannya. Dan biasanya saya minta supaya Tuhan bekerja lewat saya, apa yang saya beri bisa membantu para pasien-pasien. Ya, serahkan semua pada Tuhan. Jangan khawatir. Ini kata-kata yang sering saya pakai dalam memotivasi pasien-pasien saya. Jangan khawatir, serahkan semua Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Ya, seperti itu. Thank you, terima kasih Pak Noldi. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu atau jempolnya untuk Dr. Ishak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya. Okay. Ini kalau topiknya mau dibahas secara mendalam memang untuk satu hari sebenarnya pun juga tidak cukup ya. Apalagi 1,5 jam. Itu sangat-sangat tidak cukup. Apalagi audiens sangat-sangat banyak sekali hal yang ingin ditanyakan seperti itu. Iya, biasanya itu kita seminar sehari biasanya. Seminar sehari. Ini seminar 1,5 jam seperti itu. Ya. Berharap mungkin kita akan coba nanti ya, apabila ada kesempatan, kami boleh undang Pak Dokter kembali untuk kita bisa bahas secara mendalam mungkin dari topik-topik tentang kesehatan mental ini ya, mungkin secara mendalam, mungkin ini hanya pemaparan umumnya saja seperti itu. Ya. Oke, tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Dokter Ishak. Saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang nanti akan direspon langsung oleh Dokter Ishak. Saya bisa lihat ya.
Ini ada pertanyaan dari Batia, sama sebenarnya mungkin ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan soal games dan juga HP nih ya. Ya, dari Batia ini malam, Dok. Bagaimana mengetahui seseorang sudah gangguan mental, mengalami gangguan mental akibat bermain dari games? Sebaiknya kalau anak boleh bermain games, berapa lama sebaiknya dalam sehari memegang games? Nah, ini dari Leonard C. Selaya juga berkaitan dengan handphone juga ini. Iya, Pak Dokter, saya mau bertanya, untuk anak-anak dan orang dewasa itu suka bermain HP sampai lewat batas waktu, artinya bermain HP sampai mungkin lupa waktu seperti itu. Apakah ini juga boleh dikatakan gangguan mental? Dan kalau gangguan mental termasuk kategori apa? Oke, mungkin dua penanya dulu. Oke, jadi sekarang oleh WHO, oleh Badan Kesehatan Dunia, dokter jiwa sedunia sudah mengeluarkan satu diagnosa baru. Jadi ada gangguan mental akibat substansial. Jadi ada gangguan mental akibat SAT yang bukan pakai SAT, ya, gangguan mental non substans namanya, ya. Jadi gangguan jiwa akibat penyalahguna bisa game, gadget, ya, atau media berlayar, ya, media layar, ya. Itu sekarang sudah sebagai gangguan, ya. Dependensi, ketergantungan mereka kepada game. Bapak Ibu lihat, saya tanya Bapak Ibu semua, terus saudara sekalian, Bapak Ibu dalam sehari itu bisa melihat HP itu yang terbaru. Melihat HP dalam satu hari itu lebih dari 27 kali. Bukan cuma lihat itu sudah kayak ada perasaan nyaman untuk kita meraba HP, lihat lagi itu sudah jadi dependensi, ya. Jadi oleh WHO sudah dikeluarkan bahwa ada gangguan mental akibat yang bukan SAT. Di dalamnya adalah tadi game, terus handphone, ya, ketergantungan gadget dan ketergantungan internet, ya. Jadi selalu mau internet terus, ya. Jadi hati-hati dengan zaman ada new era ini, justru ini yang lagi naik daun ini, ketergantungan internet, ya. Jangan sampai di sisi lain kita semua bergantung internet tapi justru kita jadi dependensi, ya. Jadi harus ada new normal baru yang harus kita coba kombinasikan. Itu dari pandangan dunia, harus ada new normal, artinya bahwa kita ketergantungan kepada internet juga kita kurangi, kita bisa bertemu orang supaya mengurangi aktivitas yang tadi. Karena internet itu membuat satu ketagihan di otak yang luar biasa, ya. Sama seperti pemakaian narkoba, ya. Itu efeknya sama. Kita karena mata melihat dan merekam memori di otak itu, kesenangan yang kita ambil daripada internet, gadget atau permainan media berlayar itu semua mengganggu. Pertama adalah emosi, ya. Jadi betul yang tadi katakan bahwa apakah itu gangguan? Iya, gangguan, ya. Jadi sekarang anak-anak yang mengalami mereka-mereka yang memakai jam waktunya memain game lebih dari 60 menit, ya, 1 jam, ya, itu pasti tidak nyaman, ya. Karena mereka terus ada tendensi untuk terus puas, ya, dipuaskan, merasa dipuaskan. Karena apa? Karena barang-barang lain itu sudah mereka tinggalkan, jadi ada kesenangan tersendiri mereka menggunakan game, ya. Jadi main berjam-jam, bisa 2-3 jam, 4 jam, 5 jam. Batas yang dikasih adalah minimal pada anak-anak 30 menit, ya, untuk main, ya. Karena itu juga berpengaruh kepada visus mata, ya. Mata mereka untuk terus menatap kepada permainan, ya. Ini mengganggu kontraksi bola mata dan kelenjar air mata, ya. Itu sangat mengganggu sekali secara fisik, itu mengganggu mata, dan yang paling penting adalah mengganggu struktur fungsi otak. Ternyata anak-anak yang main game berjam-jam, kami namanya petron otak. Jadi itu ada alat di luar negeri namanya petron, dia melihat sirkulasi oksigen dan kemampuan otak yang mana yang mengalami defisit. Ternyata anak-anak yang mengalami defisit otak itu, mereka itu justru yang main game lebih daripada 1 jam. 1 jam sampai bisa 4 jam, ya. Yang lebih hebat itu 6 jam, ya. Jadi ada banyak sel-sel otak yang tidak berkembang pada normalnya.
seperti itu. Ya, jadi akhirnya apa? Mereka unstabil emosi, ya, kepribadiannya jadi lain, ya, seperti itu. Jadi rule itu menjadi berubah untuk mereka. Jadi mereka semua serba dipuaskan, tidak bisa dikendalikan, ya. Jadi dan ini berdampak besar hampir nanti usia besar. Kalau masa kecil aja sudah seperti itu, nanti berdampak pada usia dewasa. Karena apa? Batasan itu sudah tidak bisa dibendengi lagi. Seperti itu. Dan ini menjadi tantangan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa menyampaikan hal ini. Mungkin kelihatannya simple, tapi itu berdampak besar dalam kehidupan anak-anak kita dan juga remaja-remaja dan juga zaman pandemi ini, ya. Kenapa segera diberlakukan new normal, ya? Karena tadi stres orang dan juga dampak dari internet ini berdampak yang besar. Justru yang kami takutkan adalah bukan soal dampak tinggal di rumahnya, kita ketagihan internet itu yang membuat kita tidak bisa lepas nanti kemudian hari, ya. Seperti itu, Bu Noldi, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Kayaknya semuanya cukup kaget ya dengar dampaknya seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Dok. Ini terkait dengan perilaku suicide ya, bunuh diri ini. Dok, saya mau bertanya bagaimana cara membaca tanda-tanda seseorang yang ingin bunuh diri, tetapi orang tersebut memiliki sikap menutup diri dan sangat pendiam. Karena saya pernah punya kerabat dengan perilaku tersebut dan tiba-tiba ditemukan bunuh diri. Ya, Oke, silakan. Bapak sudah tahu toh. Tadi sudah bilang sudah ada perilaku seperti itu, sudah pernah baca, tidak perlu saya jelaskan lagi. Sudah ada tiba-tiba diam, menarik diri dari lingkungan, tidak bicara, ya, atau ada stresor tersendiri, ya. Jadi cara menolongnya itu, terus saya bilang mari bicara. Begitu ada orang yang tidak mau bicara, ya, dia harus kita ajak bicara, ya. Libatkan dia dalam semua pembicaraan, walaupun kelihatannya singkat. Tapi kita libatkan dia berbicara supaya untuk membendung keinginan untuk bunuh diri, ya. Karena kalau tidak demikian pasti dia lewat, ya. Saya punya kasus, ya, pagi-pagi, ini anak dengan seperti emosional tidak stabil, akhirnya orang tua pikir oh dia sudah nyaman lah, tidak mau bicara sama saya. Pulang anaknya sudah gantung diri dalam kamar. Ya, jadi jangan sampai kita kecolongan, ya, hal-hal seperti demikian. Kita menganggap baik untuk tidak bicara, nyata justru yang terjadi malahan bunuh diri. Jadi Bapak yang tadi bertanya, saran saya adalah ajak dia bicara. Ya, apapun situasinya, ajak dia bicara, libatkan. Kalau ada hal kesukaan yang dia suka, misalnya dia makan bakso atau dia punya selera dulu yang pernah dia suka, coba kasih sama dia, coba dekati, ya. Atau orang-orang yang pernah dia tidak pernah jumpa, dia mau jumpa, begitu, jumpakan supaya mungkin dia bisa bicara. Seperti itu Pak Noldi, ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini menjawab tadi pertanyaan dari Saudari Melan ya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Tony. Beliau menyampaikan pernah ada 2 orang tua yang beliau kenal. Mereka tidak saling kenal pada waktu mereka akan meninggal. Kira-kira beberapa minggu sebelumnya, mereka seperti ketakutan dan tidak bisa bicara. Nah, menurut dokter itu pertanda apa? Tidak saling kenal, tapi tiba-tiba mereka matinya bersamaan, begitu? Atau bagaimana, Pak Noldi? Ini ada orang tua yang beliau kenal, yang Pak Tony kenal. Mereka berdua tidak saling kenal, ya. Pada waktu, jadi intinya saja bahwa sebelum mereka meninggal, beberapa minggu sebelum mereka meninggal, mereka seperti ketakutan dan tidak bisa bicara. Menurut Pak Dokter itu pertanda apa kayak gitu? Kira-kira kalau orang tua ada banyak ya pada orang tua, ya, yang pertama adalah depresi terjadi, ya. Pada usia lanjut itu yang paling ditakutkan adalah kita bilang silent depresi, ya, karena itu tidak ditahu, ya, karena mereka tidak mengetahui kalau mereka punya depresi, dan anak-anak biasanya menjadi jenuh untuk mengurusi orang tua, ya. Jadi akhirnya orang tua dengan situasi seperti itu bisa mengalami satu tekanan yang luar biasa, menyebabkan ya tadi bisa gagal jantung atau tiba-tiba henti jantung dengan mendadak, ya, atau sudah ada karena dia sudah tua ada penyakit fisik yang menyertai justru memperburuk dia. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, justru orang tua sudah merasa dia bilang saya jadi susah tidur, saya jadi ketakutan, itu sudah tanda warning saya bilang tadi bahwa
ada sesuatu yang dia ingin sampaikan seperti itu, ya. Seharusnya menjadi perhatian kita semua. Biasanya di center-center besar, jadi ada namanya pendamping untuk para lansia, ya. Jadi orang-orang tua di atas umur 60 tahun itu harusnya didaftarkan, ya, di dalam catatan atau dinas sosial, ya, panti jompo itu semua harus kita kunjungi, ya. Jadi melibatkan social worker, juga hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, untuk terus kita kunjungi semua orang-orang seperti itu untuk supaya kita tanya ini, ya, di masa tuanya ini adakah keluhan seperti tadi, ya, kita bilang silent depresi itu, yang mungkin dia rasa dia karena sudah tua, tidak mudah didengarkan, dia sudah tidak berdaya, anak-anak sudah sibuk masing-masing, jadi komunitasnya juga berkurang. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebaiknya mengumpulkan pada orang-orang tua itu dengan kumpulan orang tua sendiri yang seumuran, karena mereka punya pola pikir yang rata-rata sama, seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang sendiri, sebenarnya di bawah atau dikumpulkan, mungkin dalam kumpulan orang tua di gereja juga ada, ya, yang untuk orang-orang lansia, ya, itu baik. Di puskesmas sudah dilakukan itu, senam lansia. Sebenarnya itu senam lansia bukan senamnya Bapak Ibu, ya. Itu sebenarnya mereka sedang dikumpulkan untuk mereka saling bersapa ria. Ternyata saya sudah umuran dengan kamu, saya sudah bicara dengan, hanya untuk bicara. Karena apa? Untuk mencegah tadi silent depresi itu berbahaya bagi mereka, ya, Bapak Ibu. Mungkin saya pikir saya begitu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Tony, ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak Dok. Ya. Dari Saudari Imelda Payungalo, ya, dia ingin bertanya, untuk kasus depresi, pasien wanita usia 29 tahun, 3 kali berencana untuk menikah tetapi gagal. Nah, kalau dia lihat dari paparan, dia melihat tadi pemaparan Pak Dokter, untuk ciri-ciri orang depresi semuanya ada pada pasien tersebut. Sampai keinginan bunuh diri ini sudah hampir terjadi 2 kali. Ya, pasien berada di daerah yang tidak ada psikiaternya, ya. Oke. Ya. Oke, tidak ada di daerah yang ada psikiaternya. Selain membagikan firman Tuhan, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan sebagai orang terdekat, Dok? Bawa dia ke dokter, puskesmas, ya. Tidak harus ke psikiater. Di puskesmas itu ada layanan kesehatan jiwa primer, ya. Jadi dokter-dokter di seluruh puskesmas sudah dibekali dengan pengetahuan dasar jiwa dasar. Jadi mereka punya ada tools atau kuesioner yang akan disampaikan kepada pasien atau keluarga yang mereka curiga punya masalah kesehatan jiwa, entah itu masalah psikologis, entah yang lain-lain, ya. Biasanya keluarga harus terbuka menyampaikan ada perubahan tingkah laku seperti itu, dan tim puskesmas akan melakukan tindakan dan berkonsultasi. Jadi di setiap puskesmas di seluruh Indonesia, mereka bisa langsung berkonsultasi dengan para dokter kami spesialis yang ada di kota-kota. Kami punya jejaring khusus. Jadi pada dokter itu kami sesama dokter punya jejaring. Jadi mereka bisa kita bisa saling berhubungan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut. Jadi bisa bawa ke puskesmas terdekat untuk dibantu, ya. Misalnya kalau ada keluhan seperti itu, sebaiknya dibawa ke puskesmas terdekat. Jadi jangan pikir, oh karena dia gangguan, mungkin puskesmas tidak bisa tolong, tidak bisa. Karena yang di saya itu adalah dokter. Dia juga dokter, dia juga belajar tentang jiwa, tapi tidak bukan seperti psikiater, tapi dia bisa membantu lebih awal untuk dia mengarahkan Bapak Ibu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Untuk mungkin pertama hal tadi, mungkin dia kasih terapi awal, dan dia akan merujuk dan kepada pelayanan yang lebih bagus lagi mungkin. Seperti itu Pak Noldi, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter, dan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ya Pak Dokter, saya mau tanya, saya memiliki teman yang suka menuduh. Ya, misalnya saja ketika kita jalan tanpa ada dia selalu berpikir kalau kita jalan dan omongin tentang dia. Terus mulai update status yang seakan-akan merasa seperti dibicarakan di belakang-belakang. Dan ini sudah sering kali terjadi Pak Dokter. Nah, kita sudah menjelaskan, namun selalu salah karena dia berpikir bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah benar. Izin dokter, orang seperti begitu harus bagaimana? Karena bukan sekali, hampir ke semua orang juga seperti begitu. Salah satu contoh
yang selalu terjadi itu. Ya, kira-kira mungkin bisa ditangkap poinnya ya Pak Dokter ya. Oke, silakan. Ya, tadi ada poinnya bahwa ke semua orang dia melakukan hal yang sama. Tadi saya pernah bilang pada gangguan bipolar itu, dia tidak punya satu interest kepada teman yang lain. Selalu berganti-ganti. Dia tidak bisa dalam dengan orang. Jadi orang dengan gangguan mood, swing mood, itu dia tidak punya sikap empati. Ya. Dan dia menjadi satu tolak ukur yang pahit untuk kita semua. Ya. Saya harus terus terang mengatakan, kemungkinan besar teman Anda mengalami gangguan, ya. Jadi sebaiknya mungkin dikonsultasikan atau suruh keluarganya atau sampaikan kepada keluarga bahwa kata-kata yang dia sampaikan itu caci makian dan itu tanda-tanda yang agresif ya sebenarnya kalau dilihat ya. Kalau kita orang normal kan kalau kita mau marah orang kita kan harus jaga diri. Yang sampai kita apalagi kita orang berpendidikan ya. Kita harus was-was mengatakan sesuatu dari lidah kita. Karena Tuhan bilang lidah ini berbahaya, ya. Jadi apalagi kita anak Tuhan, kita harus jaga sekali lidah kita, ya. Tapi kalau sampai yang seperti itu, mungkin mungkin harus dikonsultasikan Pak Noldi, saya pikir, ya. Mungkin minta keluarganya, mungkin teman-temannya bisa bantu sampaikan kepada orang tuanya atau keluarganya, bilang ini teman kami ingin menolong, ya. Ini perilaku seperti begini, ini buat kami tidak nyaman seperti itu ya. Itu mungkin tanda dari awal dari biasanya mereka yang punya swing mood yang tidak bagus ya. Oke, begitu Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Dokter. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin sudah dijawab oleh Pak Dokter ya. Mungkin ketika tadi dalam penjelasan mengenai soal bagaimana cara mengatasi atau solusi yang kita lakukan untuk orang yang stres dan depresi yang mengalami gejala-gejala yang mungkin seperti disampaikan oleh Dr. Ishak. Mungkin sudah tersampaikan lewat pemaparan tadi. Iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, demikian seluruh rangkaian Zoominar kita di malam hari ini dan juga pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Ishak Samai terkait dengan mengenal sejak dini mengenai soal gangguan mental. Mungkin banyak hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, durasi waktu yang tidak memungkinkan untuk kita bisa terus lanjutkan ya. Berharap mungkin kita akan ada waktu dan kesempatan berikutnya mungkin masuk dalam topik yang lebih dalam seperti itu. Ya, karena ini topiknya umum ya. Topiknya umum. Besar saya ambil ya. Garis besarnya saja, ya. Siapa tahu mungkin nanti ada tahap selanjutnya, kesempatan berikutnya, kita bisa bahas mungkin secara mendalam terkait beberapa topik tadi yang sudah disampaikan, mungkin kita bisa mengangkat 1 atau 2 topik untuk dibahas secara mendalam, seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Dokter, dan mungkin belum puas seperti itu. Ya. Ada juga yang sudah bertanya Pak Dok di chat itu, ingin minta nomor WA-nya Pak Dokter ya. Saya serahkan ke Pak Dokter. Mungkin mau dikasih. Saya selalu menjawab. Kalau saya ada waktu duduk atau di dalam kendaraan, saya pasti menjawab WA. Bukan hanya mereka, baik. juga keluarga ya. Jadi audiens Bapak Ibu, Dr. Ishak dengan sukarela memberikan nomornya. Ya. Jangan tengah bisa langsung Pak Dokter. Bisa Pak Dokter langsung tulis di chat saja, biar langsung di-save oleh seluruh para audiens seperti itu. Dan untuk materinya Bapak Ibu, soft file-nya nanti kami akan kirim ke grup dari Zoominar terkait dengan topik di malam hari ini. Kami akan posting untuk soft file materinya, mengenal sejak dini gangguan mental, seperti itu. Ya, akhirnya kita sudah ada di penghujung dari perjumpaan kita di dalam Zoominar di malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, seluruh audiens di malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya yang sudah bertahan hingga 2 jam hingga saat ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dr. Ishak Samai. Terima kasih untuk pemaparannya di malam hari ini. Kami sangat banyak mendapatkan hal baru terkait dengan topik di malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua kesediaan, tenaga, waktu yang telah diberikan oleh dokter pada kami di malam hari ini. Baik, di akhir perjumpaan kita sudah mengawali dengan doa, dan kita akan menutup juga dengan doa, dan setelah doa nanti kita akan foto bersama ya. Bapak Ibu jangan dulu keluar, mungkin tetap stay
Dan nanti pada waktu kita foto bersama, videonya bisa diaktifkan ya. Jadi dari sekarang mungkin sudah bisa sisir rambut, bisa ditata, biar nanti kita ambil dengan pose yang terbaik. Nanti kami akan posting di grup Zoominar malam hari ini. Baik, untuk mengakhiri dan untuk kita dalam doa, saya silakan kepada Ibu Mutiara. Baik, Ibu Mutiara bisa pimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri jumpa kita dalam seminar malam hari ini. Ya, mari kita berdoa dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang besar atas kehidupan kami Tuhan, untuk seminar malam hari yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Ishak Tuhan. Kami yang Engkau mengurapi hamba dengan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau memperlengkapi hamba terus Tuhan, untuk Engkau pakai hamba ini sebagai perpanjangan tangan kami Tuhan, untuk menyampaikan beberapa ilmu Tuhan pada masyarakat dan juga kepada pasien yang ditangani, sehingga setiap orang yang tangani boleh juga mendapat kasih yang daripada Tuhan, dan mereka juga ditolong dan mereka bisa mengalami kesembuhan oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk di malam hari kami percaya Engkau juga berkati keluarga hamba-Mu, bahkan semua layanan yang dikerja biarlah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kami Tuhan semua yang sudah mendengar disampaikan oleh hamba-Mu, bagaimana kami bisa menyikapi, bagaimana kami bisa bersaksi, bagaimana kami bisa mengenal tanda-tanda gangguan kejiwaan sejak di Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semua kami sudah terlengkapi oleh hamba-Mu tadi, Dr. Is. Kami percaya Tuhan Engkau nolong kami sehingga juga bisa melihat hubungan kami, bahkan keluarga atau siapapun Tuhan yang bisa kami tolong. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau menolong, memberkati kami Tuhan. Biarlah ilmu kami dapat hari ini bisa berguna, bermanfaat untuk hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hal-Mu ini Tuhan, beri kekuatan, kesehatan dalam pelayanan, bahkan setiap apa dikerjakan hal buatlah Tuhan berhasil untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, berkati setiap pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami saat ini kekal sampai selamanya. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Amin. Baik, oke. Terima kasih. Dan kini saatnya untuk kita akan abadikan dalam sesi foto bersama. Ya, Bapak Ibu boleh diaktifkan videonya. Dan silakan untuk co-host kita malam hari ini, Saudara Bara Elia Bara. Oke, sudah? Kakak Bara, sudah siap? Oke, sudah. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah kan Aldi? Baik, oke, sudah. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya di malam hari ini, semua yang hadir dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari medis ya, ada cukup banyak dokter-dokter juga yang hadir di malam hari ini, juga para hamba-hamba Tuhan, ada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta 9 juga, terima kasih sudah hadir di malam hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu semua, ada guru-guru juga, ada Bapak dan juga Ibu guru yang hadir malam hari ini sangat banyak, dan juga untuk semua yang telah hadir, terima kasih. Sampai ketemu nanti di Zoominar berikutnya ya, dengan topik yang tentunya akan menginspirasi kita semuanya. Sebelumnya, mari sekali lagi kita berikan aplaus, kita berikan jempol kita untuk narasumber kita yang luar biasa di malam hari ini. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter, luar biasa. Terima kasih dokter. Berkati. Terima kasih Kanoli. Sudah hadir.
Jangan Terima keluar kasih dulu Bapak dari Pendeta grup ya. Sumiran. Dari grup seminar, karena kami akan posting materinya di malam hari ini. Kami akan kirim soft file materinya dan kami akan kirimkan juga foto kita di seminar malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Terima kasih. Bapak Ibu dari Tuhan memberkati kita Tuhan semuanya. berkati. Amin. Selamat malam, Oma Tarmijo. Selamat malam, Ibu Nur. Malam. Kak Noldi, jangan lupa ya kopinya ya Kak Noldi. Bisa lagi nanti di komsel-komsel. Baik Iya, Ibu. selamat malam semuanya. Selamat malam, pamit ya. Bye-bye. Pamit ya. Malam semuanya. Dadah. Kita semua. Dah. Kak Noldi.